Ini aslinya. Komik Ruh Bercerita terbitkan oleh Lukisan Pujangga sebelum Perang Dunia Kedua ya, karya Pak Yusuf Soeb. Ini settingnya tokoh-tokohnya mainnya di Jalan Amaliun. Genre detektif, candu. Bayangin waktu itu orang Medan sudah menulis roman penangkapan besar-besaran narkoba lah katakan sekarang. Ada tokoh detektifnya Bang. Ini menarik juga ini. Saya bolak-balik catatan-catatan pribadinya. Wah, jantung saya gitu. Saya bisa nggak kayak mereka gitu mencintai kota ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Salam jumpa kembali kita di podcast Apa Cerita Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang Roman Medan, kilas sejarah yang pernah berjaya di masanya di tahun 30-an, yang sekarang sudah mulai redup atau bahkan hampir terlupakan. Padahal di masa jayanya roman-roman ini punya nilai yang sangat luar biasa yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, kalau dulu Sumatera Timur. Tapi untuk lebih jauhnya kita akan bahas ini bersama mungkin ahlinya barangkali, pakarnya ini, Koko Hendry Lubis. Beliau adalah seorang penulis berbasis riset yang aktif berkarya hampir 20 tahun lebih barangkali sudah. Menerbitkan banyak buku. Beliau adalah seorang penulis juga yang dari 2015 sampai terakhir yang juga akan kita bahas adalah Roman Medan, sebuah kota membangun harapan, yang kali ini akan menjadi topik pembicaraan kita. Langsung saja sudah bersama kita Bang Koko Hendry Lubis. Apa kabar Bang? Baik. Sehat Bang? Sehat. Nah, ini Bang Koko yang akan kita interogasi nih barangkali ya. Karena ini soal sejarah yang ya penting sih. Tapi penting tidaknya kita dengar dari beliau langsung bagaimana perjalanan Roman Medan hingga sekarang. Bang, boleh cerita sedikit aktivitas sekarang? Baik, saya sekarang aktif di Cakrapolis Universe. Itu suatu badan komik yang mengumpulkan tokoh-tokoh komik superhero di Indonesia. Karena saya berdiam di Sumatera Utara, saya ditugaskan untuk mengumpulkan semua data, mengumpulkan semua komik yang pernah terbit di Medan. Itu Cakrapolis ini. Tujuannya apa? Nanti kita bisa cetak ulang atau pameran ulang, reborn istilahnya. Dan saya masih tetap menulis novel ya, menulis novel. Sekarang saya masih mengerjakan novel tentang orang Tionghoa di Wahidin, di Jalan Wahidin. Itu kurang lebih Bang. Berarti di dalam diri abang udah banyak sejarah Bang ya? Simpan sejarah-sejarah ya? Iya, saya suka sejarah. Betul. Memilih sejarah. Oke, karena kita bahas tentang Roman Medan Bang, ini kayaknya kalau anak sekarang makanan apa sih Roman Medan ini gitu. Tapi bagi sebagian orang Roman Medan itu kayaknya familiar, sangat dekat. Bang, untuk yang pertama nih, bisa nggak Bang ceritakan Roman Medan ini apa Bang? Gitu. Kalau kita ambil dari buku abang misalnya kan, Roman Medan, sebuah kota membangun harapan. Kira-kira seperti apa Roman Medan yang akan abang gambarkan kepada kepada para pemirsa barangkali? Baik, Roman Medan itu adalah sebuah buku kecil sebenarnya yang isinya berupa kisah yang memaparkan mengenai bagaimana masyarakat di Medan memahami kenyataan hidupnya. Itu dibuat sesuai dengan selera asli orang Medan. Pengarangnya
terdiri dari berbagai etnis, tapi penerbitnya Medan. Makanya roman Medan. Dan roman Medan ini termasuk genre sastra yang baru. Karena kan waktu itu kita masih tradisi lisan, Bang Iqbal. Nah, jadi penulisan ini roman karena berasal dari Eropa, dari Perancis lalu ke Belanda dan diadaptasi oleh kita. Jadilah roman Medan. Karena terbit di Medan, ceritanya tentang Medan, berbagai genre dan disebarkan dari Medan ke seluruh Nusantara bahkan ke luar negeri. Gitu. Dulu pernah jaya nih Bang katanya nih. Betul. Kira-kira ada nggak gambarannya jayanya itu tahun berapa? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kemudian termasuklah barangkali untuk genre-genrenya. Ini kan kalau kita bilang novel lah ya, tapi bahasanya roman barangkali. Novel-novel ini yang ya ada beberapa yang menjadi perhatian publik, bahkan di luar Indonesia, bahkan di dunia internasional menjadi perhatian dengan cerita-cerita yang ada gitu. Bang, beberapa mungkin yang Abang tahu lah. Dan bagaimana proses ini bisa menjadi apa ya, proses penerbitan roman ini bisa menjadi perhatian publik. Oke. Roman Medan itu keberadaannya pada tahun 30-an. Yang saya pernah lihat fisiknya tahun 38, Bang. Tahun 38. Itu sekalian dia dengan buku-buku terbitan Balai Pustaka. Dulu disebut Volkslektur kan. Nah, itu punya pemerintah Belanda, Bang. Juga terbit sejenis itu literatur sosialis. Orang-orang kiri juga menerbitkan semacam buku roman. Juga ada Sino Malay, orang-orang Tionghoa Peranakan. Itu juga roman bentuknya. Masing-masing punya pasar. Medan ini, roman Medan ini kenapa penting? Dia, kebudayaan kita waktu itu masih kosong, Bang. Tapi dia hadir. Dan itu jadi semacam eskapisme bagi pembaca untuk membaca. Karena pekerja pada masa itu kan butuh hiburan, salah satunya dengan membaca roman. Nah, inilah roman-roman Medan ini. Nah, roman Medan pada tahun 38 sampai 42. Sampai zaman Jepang masuk, dilarang oleh Jepang. Itu terakhir karya Pak Yusuf Su'eb, ya, koloni kelima, kalau saya tidak salah. Itu habis itu nggak ada lagi penerbitan roman. Jepang melarang semua publikasi roman. Setelah kemerdekaan, tahun 47-48 dia main lagi, terbit lagi roman Medan. Sampai terakhir tahun 65. Tahun 65 pernah ada peristiwa G30S, susah kertas, distribusi hancur. Jadi waktu itu terjadi kekosongan pasar dan orang sudah lupa keberadaan roman dan pelaku-pelaku industrinya sudah entah kemana-mana setelah peristiwa 65. Dan pada waktu itu roman Medan, misalnya Pak Yusuf Su'eb dicetak satu kali terbit 5.000 eksemplar, itu luar biasa, Bang. Kalau sekarang susah kita menjual 5.000 eksemplar, tapi ketika itu 5.000 X kali cetak, malah dia bisa tiga kali cetak ulang, 15.000. Betapa banyaknya interesannya orang pembaca sama roman Medan ini. Tapi sebentar Bang, mohon maaf. Tadi Abang ada sampaikan bahwa ada yang kosong di kota Medan. Itu kosongnya maksudnya apakah karena kan kita tahu Medan itu ada suku Melayu misalnya, itu kan lebih kental. Kemudian ada juga yang hijrah, kayak hadirnya, kalau saya sedikit kilas baca buku Abang itu sebenarnya ada Maktab Islam Tapanuli yang berasal dari Tapanuli Selatan atau dunia bumi Mandailing Natal misalnya. Nah, itu kekosongan maksud Abang itu kekosongan budaya atau seperti apa? Kekosongan budaya secara mumpuni. Memang ada suku-suku atau etnis di Sumatera Utara, cuman itu kan belum menyatu, dia belum lengket kepada etnis itu, Bang. Karena kita belum merdeka, masih kolonial. Itu semua masih diatur oleh undang-undang kolonial, Bang. Nah, tapi roman Medan tidak diatur kolonial, dia terbit sendiri. Malah kolonial mengkhawatirkan roman Medan karena mereka menganggap itu sastra liar. Nah, jadi di luar Balai Pustaka, orang Belanda itu menganggap sastra itu sastra liar. Kira-kira ini Bang, kalau itu dianggap sastra liar, termasuk mungkin Jepang kan melarang itu. Artinya ada hal yang sensitif barangkali dilihat oleh pihak Belanda ataupun Jepang barangkali soal itu. Atau apa di dalam roman ini yang sehingga kayak yang sesuatu yang membahayakan bagi penjajah lah kita bilang ya waktu itu. Apa kira-kira Bang yang dari
gambaran yang abang dapat? Masalahnya roman Medan belum pernah saya temukan adanya glorifikasi terhadap pemerintah kolonial. Misalnya ada cerita semacam Siti Nurbaya, kan udah tokohnya dia sekolah Belanda, Samsul Bahri kan, sebagai opsir kalau saya tidak salah. Tokoh-tokoh roman Medan nggak ada yang seperti itu digambarkan. Mereka kadang-kadang hidup di gang sempit, makan aja susah, pacarnya mungkin direbut orang, ekonominya sulit. Jadi tidak ada glorifikasi terhadap pemerintah Belanda. Dan beberapa redaktur di penerbitan itu pernah ditangkap polisi kolonial pada waktu itu. Jadi mereka orang Belanda takut terhadap anti kolonialnya. Padahal mereka ditangkap bukan karena roman, tapi karena berita-berita yang mereka tulis di surat kabar ketika itu. Mereka penulis berita tapi juga pembuat penulis roman juga. Iya, ada beberapa yang menjadi redaktur. Karena kan pada masa kolonial terdapat 3 kutub pengarang di Sumatera Utara. Pertama kutub ulama yang diwakili oleh Hamka dan Yusuf Sueb. Kedua kutub guru yang diwakili oleh Adam Huri. Dan ketiga jurnalis yang diwakili oleh Matumoda dan Enmas. Itu bisa kita lihat dalam berbagai karyanya. Mereka membawa itu. Kalau misalnya Pacar Merah itu atau seperti Medan di Waktu Malam karangan Enmas ada gaya-gaya jurnalis karena mereka jurnalis. Juga berbeda dengan karya Hamka di bawah Tenggelamnya Kapal Panderweg kan agak berbau-bau agama karena dia ulama, atau Yusuf Sueb dan dia ulama. Itu. Selain tidak adanya glorifikasi terhadap penjajah atau pemerintahan kolonial, ada nggak Bang yang mungkin nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu mungkin ya kalau sastrawan kan biasa itu mengkritik, kira-kira ada nggak di situ terkandung nilai mungkin ya kritik terhadap situasi, kemudian kritik terhadap atau menjelaskan bahwa ini loh kondisi masyarakatnya seperti ini dan saat itu kita hidup di bawah pemerintahan kolonial. Apakah itu menjadi, kalau yang abang ketahui, apakah itu menjadi nilai yang membahayakan bagi pemerintah kolonial? Belanda kan yang penting bagi mereka karya sastra harus didaktis, mengajari Bang. Di roman Medan tidak. Mereka jelas, maksudnya rakyat jelata itu digambarkan gitu di roman itu. Balai Pustaka nggak mau seperti itu, dia harus bagus-bagus keadaan gitu, harus nyaman, harus tenang. Tapi di roman Medan kan kalau kita lihat banyak masalah, seperti Pacar Merah itu yang karangan Matumoda itu katanya pengejawantahan dari sosok Tan Malaka gitu. Dalam tanda kutip jadi kolonial takut terhadap aspek itunya, padahal sebenarnya tidak apa-apa ya dari segi sastra, karena dia menuliskan suatu sosok tokoh politik di Indonesia. Tapi karena waktu itu masih kolonial, Balai Pustaka nggak mau. Lolos dari sensor kolonial lah berarti ini ya. Lolos dari sensor, bukan lulus sensor. Ya, karena dia punya penerbitan percetakan sendiri. Mandiri orang Medan itu. Pada waktu itu. Bang, tadi udah dapat kita ini kejayaannya, kemudian sempat dilarang, kemudian itu. Kalau sudah dapat itu kan artinya kita pengen tahu nih, ada nggak abang punya contoh mungkin? Ini kan apa namanya, dia dalam kayak novel-novel atau roman-roman itu mungkin dicetak. Ada contoh nggak Bang kira-kira? Apa saja sih yang diterbitkan dulu gitu? Peninggalan-peninggalannya. Kayaknya kalau dari pengalaman abang 20 tahun itu kayaknya pasti dapat lah sampai abang ke Belanda kan sempat juga gitu. Ada nggak Bang contohnya mungkin bisa disaksikan kepada, ditunjukkan mungkin sama pemirsa ya, beberapa yang dapat itu. Oh ini? Ini ya. Oh ini buku lama nih? Iya. Ini aslinya. Oh ini buku asli? Iya. Ini komik bercerita terbitkan oleh Lukisan Pujangga sebelum Perang Dunia Kedua ya, karya Pak Yusuf Sueb. Ini settingnya tokoh-tokohnya mainnya di Jalan Amaliun. Amaliun. Ini terus ini Gadis Sumber Sengketa, ini dramatis ya, karangan Pak Arsul Temenggung. Ini juga tinggalnya di Jalan Puri kalau nggak salah, dekat-dekat kita Bang semuanya. Ini tahun 50-an ini. Ini genre detektif candu. Bayangin waktu itu orang Medan sudah menulis roman penangkapan besar-besaran narkoba lah katakan sekarang. Ada tokoh detektifnya Bang. Ini menarik juga ini tahun 50-an.
Ini setelah Tunanganku Gugur bercerita tentang laskar-laskar rakyat baik di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini yang nulis militer, hebat juga ini. ABRI Angkatan Darat ya, Pak Piraisma, nama samaran Abdul Muthalib. Ini militer. Dia menulis roman dan ini bestseller tahun 55, sangat bestseller. Ini menurut berita-berita di buku yang saya ikuti, ini bestseller. Berapa kali cetak ulang. Juga ini Bintang Pecah karangan SM Taufik. Ini tentang revolusi, genre-nya. Ini kenyataan. Kalau Pak Taufik yang saya wawancari anaknya, ayahnya menulis berdasarkan kenyataan yang dia temui sehari-hari, Bang. Ini Bang. Juga ini bekas guruku, ada roman karangan Pak Saiful Ua dan Pak Narmin Suti ini. Jadi roman antara guru dan anak siswanya. Ini juga bestseller ketika itu. Dan ini ada karya Zaleha, ini nama pena juga. Ini termasuk bestseller, Gadis 4 Zaman dan Pemuda 4 Zaman. Ini settingnya pada masa Jepang ini. Ini juga. Ini menarik karena pada waktu itu Medan masih sangat konservatif. Tapi kenapa roman disukai pembaca? Karena ini menggambarkan kehidupan modern. Orang bisa ketemu pacarnya, orang bisa ketemu di bar atau kafe sekarang. Ini dia. Oh, udah ada hedonisme ya? Itu menarik. Oke Bang, ini walaupun ya bagi saya mungkin juga menarik ya, tapi mungkin di Abang, apa sih yang melatar belakangnya Abang? Kenapa tertarik sekali melihat ini? Menelusuri lah barangkali ya. Kalau saya sih pribadi, dapat ini saya baca mungkin menarik, tapi sampai menelusuri sampai bahkan ke Belanda Abang bilangnya, sampai juga diundang ke beberapa negara Eropa juga kan, artinya ada konsen yang sangat kuat di situ bagi diri Abang. Di tubuh Bang Koko ini ada konsen tersendiri. Apa yang memotivasi Abang untuk mencari tahu sampai sejauh itu, Bang? Gini Bang Iqbal, menurut saya roman Medan ini kan salah satu harta budaya masyarakat Sumut, Bang. Saya kadang-kadang meneliti ke lapangan, bertanya kepada ahli waris atau narasumber yang mengetahui bagaimana para pengarang ini menulis. Saya tergetar, Bang, begitu cintanya mereka sama kota Medan ini. Saya bolak-balik catatan-catatan pribadinya. Wah, jantung saya gitu. Saya bisa nggak kayak mereka gitu, mencintai kota ini gitu loh. Mereka mencintai kota ini lewat karya ini. Dia tunjukkan gitu loh, masyarakat kita ini begini dulu, maju gitu. Saya membolak-balik catatan misalnya Pak SM Taufik gitu kan, dia cinta sekali sama kota ini, cinta sekali. Dia tunjukkan detail-detail kehidupan pada waktu itu. Saya berpikir, wah saya mesti dibanding dia mungkin kecil sekali lah gitu ya kan, belum sanggup gitu dengan karya yang dia buat. Makanya saya, ini kenapa nggak ditularkan lagi atau nggak ditulis ulang? Saya merasa tertantang Bang, gitu loh. Saya hampir hampir setengah hidup saya untuk buku-buku tua kan, katakanlah gitu saya mengumpulkan ini Bang, karena ya saya menyukai buku-buku tua. Ini jadi harus saya selamatkan. Syukur-syukur kalau ada yang peduli, ada yang mau dengar apa keunggulan roman Medan ini, apa kepentingan roman Medan ini, gitu. Artinya dari roman-roman Medan ini muncullah buku Roman Medan Sebuah Kota Membangun Harapan. Betul Bang. Gitu ya? Saya juga nggak nyangka ini mau Gramedia, suatu penerbit besar Bang Mayor, menerbitkan ini. Saya kan iseng aja coba, ternyata mereka respon. Dan ya dia kasih kontrak, dan ini roman Medan dikontrak seumur hidup sama dia, nggak boleh saya nerbitkan lagi di mana. Misalnya kan kalau dalam ada 5 tahun ya, kontrak ini nggak boleh. Harus di Gramedia. Harus di Gramedia, harus mereka yang ini. Iya. Karena ini aneh kan. Tapi lebih berat lagi kayaknya nih Bang. Ini kan roman-roman ini Abang kumpulkan, Abang baca, kemudian Abang telaah. Dan Abang jadikanlah sebuah buku roman Medan nih yang ceritanya sih kalau saya baca sekilas tidak hanya soal roman-roman yang ada, tapi juga ada sejarah lain, kehidupan yang lain di luar dari roman-roman yang Abang kumpulkan. Itu prosesnya kayak mana Bang? Bisa ketemu di satu titik menjadi buku roman Medan Sebuah Kota Membangun Harapan. Saya mengumpulkannya sedikit demi sedikit Bang Iqbal. Maksudnya saya
dulu kan suka ke loaan di lapangan Merdeka kalau kita di Medan. Saya banyak kenal waktu penjual buku loaan. Mereka juga baik sama saya, mereka tahu selera saya. Jadi saya datang ini gitu, apa dia tahu lah. Banyak sekali saya menganggap penjual buku terus terang itu pahlawan bagi saya, penjual buku loaan. Maaf ya, saya menganggap mereka pahlawan karena mereka banyak bantu saya. Setelah mendapat roman-roman ini, saya telusuri pengarangnya, bertanya Bang, sama yang tua-tua. Selama penelitian lapangan banyak suka duka. Kadang-kadang datang ke daerah terpencil untuk menjumpai Bapak Anu misalnya sebagai ahli waris. Juga kadang-kadang hujan gitu kan, misalnya saya naik sepeda motor, sedih juga, ini untuk apa sebenarnya saya lakukan ini? Saya belum terpikir menulis buku ini, tapi saya kumpulkan data itu. Kadang-kadang nangis juga hujan gitu, tapi gue nggak ada, harus jumpa Bapak Anu misalnya, gitu ya kan, ketok-ketok rumah dia gitu. Dia pun ngapain kau nulis tentang ayah saya gitu. Tapi ya itu demi ini kan pahlawan literasi mereka, ya, betul. Bagi generasi sekarang, karena setiap generasi itu memiliki orang-orang yang generasi emas setiap zaman. Orang-orang inilah salah satu yang generasi emas pada zaman itu. Kita harus banyak terima kasih sama mereka. Ya, terkait itu Bang, soal ya ini kan sejarah pahlawan generasi kita lah gitu. Generasi di masanya yang punya sumbangsih lah barangkali bagi kehidupan bersosial kita, terutama dalam hal aksen dan bahasa. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang Abang susun ini kan sejarah sebenarnya yang agar bisa ini kayak daur ulang lah barangkali ya, di reborn kalau bahasa sekarang, di reborn kembali dalam bentuk yang lebih bagus. Kira-kira pandangan Abang seperti apa? Atau Abang lah barangkali berpikir seperti apa untuk mengembalikan terah atau mengembalikan semangat kembali untuk menggali lebih jauh roman-roman Medan ini Bang? Baik, menurut saya roman Medan ini kan buku-buku ini sudah menjadi artefak, bisa diteliti dari berbagai aspek, misalnya aspek linguistiknya, bahasanya kan kita punya bahasa dialek khas Medan, terus covernya dari segi seni rupa. Ini sebenarnya bisa dikumpulkan di suatu kantong budaya menurut saya. Kalau di Belgia kan ada museum Tintin, jadi setiap jalannya itu ada komiknya. Kenapa cover-cover roman ini kenapa nggak ditulis saja, digambar ulang sama seniman-seniman seni rupa misalnya? Kenapa enggak? Ini kan punya Medan. Maksud saya begitu loh. Untuk mengingat kembali, mengenang kembali. Kita sekarang bicara sastra, tapi kenapa Medan yang dilupakan itu? Padahal ini suatu yang besar sekali ya, legasi yang besar sekali pada waktu itu. Nah, misalnya gadis 4 zaman kita buat di taman gitu, digambar ulang kan menarik dari segi seni rupa. Begitupun misalnya ada penulis skenario yang mau menuliskan ulang, lebih menarik lagi. Lebih menarik. Jadi kan? Film ya, jadi film atau apa ya? Sudah jadi ini, tinggal penulis skenario aja kan, buat dialognya gitu kan, setting, mungkin sutradaranya. Sudah jadi, bisa kita pilih nanti yang mana yang menarik gitu kan. Apakah revolusi, apakah tema detektif atau tema dramatis gitu. Kita sesuaikan dengan selera pasar gitu. Oke, kayaknya udah dapat nih keinginan atau apa ya, gambaran ya. Kalau dalam politik mungkin visinya udah dapat ya Mas. Visinya ke depan itu supaya sejarah ini tidak terlupakan, mungkin bisa didaur ulang atau di reborn supaya lebih menarik bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda sekarang nih Bang. Bagaimana kita mengemasnya itu kan. Oke Bang, sekelumit cerita singkat barangkali kalau ada waktu lebih kita mau cerita lagi sama Abang di lain kesempatan. Tapi saya banyak terima kasih nih atas nama podcast Apa Cerita Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang yang Abang telah sudi datang kemari, diundang ke studio yang sederhana ini. Ya mudah-mudahan kita doakan Abang selalu sehat dan tetap sukses menjalankan kegiatan sebagai termasuk Abang pahlawan literasi juga barangkali. Dan jangan lupa bahagia. Ya.
para penonton, terima kasih atas perhatiannya, dan demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bang Koko Henry Lubis, seorang penulis yang juga seorang yang konsen dengan dunia literasi. Terima kasih Bang Koko sekali lagi. Sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.